Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binara Fani dengan NIM 670518401. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah jurnal dengan praktikum cloud computing, yaitu pada modul 7, di mana untuk modul 7 ini adalah tentang virtual private server OpenStack. Jadi, pada praktikum kali ini berbeda dengan praktikum-praktikum sebelumnya, di mana untuk praktikum pertama itu kan menggunakan platform AWS Educate, yang kedua menggunakan Microsoft Azure. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan menggunakan OpenStack, di mana OpenStack ini diintegrasikan dengan Ubuntu Server, kemudian juga untuk proses instalasi OpenStack-nya itu menggunakan PuTTY dan melalui DevStack seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke dalam tujuannya. Yang pertama ini adalah mampu menginstal Ubuntu Server 18.04 pada VMware, yang dimana Ubuntunya seperti ini. Ya, ini adalah Ubuntu Server yang dimaksud. Kemudian dapat mengkonfigurasi IP statik dan menambahkan akun baru pada Ubuntu Server. Ini juga sudah bisa dilakukan. Jadi sudah mengganti IP statik, kemudian juga sudah menambahkan akun baru pada Ubuntu Server. Dan yang ketiga adalah mampu menginstalasi OpenStack dengan konfigurasinya masing-masing, password dan IP host. Sebenarnya ketika sedang menginstal OpenStack itu sudah sesuai dengan langkah praktikumnya dengan komennya juga. Akan tetapi pada saat di komen terakhir untuk proses instalasi OpenStack, yaitu stack.sh, itu ada kegagalan, dimana nanti untuk kegagalannya akan saya jelaskan di video agak di tengah-tengah video maksudnya. Jadi sebenarnya praktikum dan proses instalasi saya gagal karena ada alasan tertentu yang nanti akan saya jelaskan. Oke, sebelum masuk ke hasil dari instalasinya, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang apa sih itu virtual private server. Kemudian ini yang paling utamanya OpenStack dan juga service-service pada OpenStack. Oke, jadi yang pertama di sini ada virtual private server atau biasa disebut dengan VPS. Dia itu adalah suatu tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server menjadi beberapa server virtual yang dihosting di infrastruktur yang sama. Jadi seperti itu untuk virtual private server. Kemudian ada OpenStack. OpenStack ini adalah suatu platform untuk komputasi data awan dari berbagai tipe cloud. Nah, platform ini dimodelkan secara sederhana agar mudah diimplementasikan. Kemudian juga OpenStack ini sifatnya open source, jadi siapapun bisa memakai, akan tetapi dia hanya bisa menggunakan private IP gitu ya. Jadi IP kita saja gitu. Kemudian juga nah di sini untuk masing-masing layanan menyediakan API atau Application Programming Interface atau gateway-nya, APK, kemudian yang memfasilitasi integrasi. Seperti itu. Kemudian layanan-layanan yang membentuk arsitektur OpenStack itu yang pertama ada dashboard. Ketika sudah masuk ke dalam laman atau platform OpenStack itu pasti ada tampilan dashboard. Jadi tampilan ini menyediakan tampilan web yang dapat berinteraksi dengan layanan OpenStack, seperti dapat meluncurkan instance, IP address, dan konfigurasi akses kontrol. Yang kedua ada compute. Dia menyediakan manajemen instan dari compute yang ada pada lingkungan OpenStack. Nah, untuk proyek compute ini disebut dengan Nova Compute, biasanya seperti itu. Dan yang ketiga ada networking.
Ini untuk membuat jaringan ya secara virtual. Kemudian ada object storage. Kalau ini untuk menyimpan dan mengambil objek data. Oke. Lanjut ada block storage. Menyediakan persistence block storage untuk menjalankan instance. Oke. Yang keenam ada identity service. Ini menyediakan authentication dan authorization. Yang ketujuh ada image service, memproses gambar untuk menyimpan dan meluncurkan VM disk image. Ada telemetri, memantau billing, orchestration, menggabungkan antara sejumlah aplikasi cloud, database service, dan juga data processing service. Itu merupakan layanan-layanan yang membangun sebuah OpenStack. Nah, kita juga di sini memerlukan Ubuntu server. Jadi Ubuntu server ini yang didesain untuk diinstal di server. Untuk Ubuntu server ini juga berbeda dengan seperti Ubuntu sebelumnya atau Ubuntu yang biasa kita kenal, karena di Ubuntu server ini tidak ada GUI. Jadi harus ada kayak perintah-perintah di layar hitam atau langsung kayak konsol gitu. Kemudian juga ada VMware. VMware ini aplikasi virtual machine yang akan menghidupkan Ubuntu server. Baik, selain OpenStack sebenarnya banyak banget kayak platform-platform open source lainnya seperti ada OpenNebula, terus juga ada Eucalyptus, Apache CloudStack, dan Apache Mesos. Sama saja itu open source seperti itu. Oke, untuk penjelasan materi segitu saja. Lanjut untuk masalah yang ada pada proses instalasi saya. Jadi sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu. Ini merupakan settingan pada VMware di Ubuntu server. Dimana saya memakai memori 3 GB dan prosesor 4. Kenapa saya memakai memori 3 GB? Karena kan spesifikasi atau spek dari laptop saya hanya mumpun RAM-nya itu 4 GB saja. Karena untuk di VM ini saya sudah memilih yang versi maksimum ya, maksimum recommended itu 2,9 GB atau 2 GB. Oke. Saya mencoba 4 GB, akan tetapi itu masih nggak bisa, maksudnya benar-benar lambat sekali prosesnya, kemudian layar hitam aja yang muncul seperti itu. Terus untuk proses instalasi di Ubuntu server juga di pas waktu mengganti IP, terus juga membuat username baru pada Ubuntu server itu sudah berhasil. Asalnya IP-nya itu 192.168.43.165 dan saya ubah IP statiknya menjadi 192.168.43.100. Itu sudah berhasil. Kemudian yang gagal ini adalah ketika saat menginstalasi lewat putih. Nah, oke, ini akan saya tampilkan. Maaf juga dalam bentuk foto dikarenakan kalau misalkan nge-record sambil membuka VM dan putihnya itu akan lag sekali, makanya saya menunjukkannya lewat screenshot saja. Jadi ini tampilannya seperti ini. Untuk proses di bagian install Git ataupun install Git, kemudian menambahkan atau mengedit di nanolocal.conf, user add dan lain-lain itu sudah berhasil. Tidak ada kegagalan sama sekali. Hanya saja pada saat di komen stack.sh itu gagal. Sebenarnya sudah loading dan saya juga sudah menunggu kurang lebih selama 1 jam lebih. Tetapi seperti inilah tampilannya. Errornya itu seperti ini. Jadi saya sudah melakukannya 5 kali dan errornya itu masih di tempat yang sama. Dimana 4 kalinya ini saya menggunakan IP statik yang diubah dan yang satunya ini
saya menggunakan default IP-nya atau IP di HCP-nya, seperti itu. Di sini ada keterangan no fork compute, no process found, neutron DHCP agent, no process found, neutron 13 agent, no process found, neutron metadata agent, no process found, dan neutron open vSwitch agent, no process found. Setelah melakukan troubleshoot dengan abang-abang dan juga kakak, ternyata bisa dilihat juga sebenarnya tidak ada masalah. Katanya sebenarnya tidak ada masalah di RAM. Maksudnya karena saya memakai 3 RAM ya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Kan tetapi balik lagi ke spek laptop saya, mungkin bisa dibilang tidak apa-apa, tapi mungkin juga bagi servernya tidak bisa. Seperti ini. Terus sudah ditunjukkan juga untuk install RAM-nya 4 GB, di sininya juga memorinya cuma memakai 3. Untuk prosesor ini masih bisa, prosesor pakai 4 masih bisa. Apalagi ya, sebenarnya segitu doang sih kegagalannya. Sebenarnya sayang juga karena ini sudah kayak sedikit lagi, entah kenapa ini errornya tuh di tempat yang sama gitu. Ada Nova Compute yang tadi layanan service ini ya, layanan service compute seperti ini gagal juga. Terus di Neutron tuh katanya networknya gagal, tapi belum tahu juga gimana bisa troubleshootnya, dan mungkin kemungkinan ini karena spek laptop saya juga yang kurang memadai, dimana RAM-nya ini cuma hanya 4 GB. Dan untuk menjalankan ini semua tuh emang perlu spek yang bagus juga, dimana kecepatan dan kelambatan saat deploy juga bergantung pada spek laptop yang dimiliki. Oke, mungkin sekian jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sebelumnya terima kasih banget buat abang dan kakak yang sudah membantu untuk proses troubleshoot ataupun mendengarkan keluh kesah saat error seperti ini, dan juga sudah memberi saran dan lain-lain. Terima kasih banget buat abang dan kakak. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.